Bayangkan sebuah pesan yang datang dari ribuan kilometer jauhnya, dari kawasan yang selama puluhan tahun selalu menjadi pusat ketegangan dunia. Sebuah pesan yang ditujukan langsung kepada masyarakat Indonesia. Pesannya sederhana namun penuh makna. Indonesia jangan takut kepada Amerika. Amerika bukan siapa-siapa. Kalimat itu terdengar berani, bahkan bagi sebagian orang mungkin terasa mengejutkan. Pesan tersebut datang dari warga Iran yang sedang berada di tengah situasi yang sangat sulit. Situasi yang oleh banyak media dunia digambarkan sebagai salah satu konflik paling panas dalam geopolitik modern. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian masyarakat dunia kembali tertuju pada Iran. Negara yang selama ini sering digambarkan sebagai kekuatan yang terisolasi itu kembali menjadi sorotan karena berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Media internasional ramai memberitakan bahwa Iran sedang berada dalam tekanan besar. Bahkan beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian besar kekuatan militer Iran telah dihancurkan oleh serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Narasi tersebut kemudian menyebar luas ke berbagai negara dan menjadi bahan diskusi di banyak tempat. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan gambaran yang disampaikan oleh sebagian media tersebut. Di Iran sendiri, situasi yang terjadi justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Di berbagai kota, ribuan bahkan ratusan ribu warga terlihat turun ke jalan. Mereka berkumpul di alun-alun kota, melakukan pawai dan aksi demonstrasi. Bagi sebagian orang, pemandangan ini mungkin terasa tidak biasa. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat tetap turun ke jalan dalam jumlah besar ketika negara mereka sedang berada dalam ancaman serangan? Di kota-kota seperti Qom dan beberapa wilayah lain, laporan menyebutkan bahwa suara ledakan sempat terdengar akibat serangan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Namun beberapa jam setelah kejadian itu, warga tetap keluar dari rumah mereka. Mereka membawa bendera, menyalakan lampu, dan berkumpul untuk menunjukkan solidaritas kepada negara mereka. Bendera merah yang mereka bawa menjadi simbol kemarahan dan perlawanan, sementara takbir yang mereka kumandangkan menjadi simbol keyakinan bahwa hanya Tuhan yang mereka takuti. Bagi masyarakat Iran, aksi tersebut bukan hanya sekadar demonstrasi biasa. Banyak dari mereka menganggapnya sebagai bentuk kesetiaan kepada negara dan juga kepada pemimpin mereka yang gugur dalam konflik tersebut. Mereka menyampaikan pesan bahwa perjuangan yang sedang terjadi tidak akan berhenti begitu saja. Dalam pandangan mereka, sejarah panjang perjuangan bangsa Iran telah membentuk mentalitas yang berbeda ketika menghadapi tekanan dari luar. Di tengah situasi tersebut, perhatian dari masyarakat Indonesia justru menjadi hal yang cukup mengejutkan bagi banyak orang di Iran. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai komentar dan pesan dari masyarakat Indonesia bermunculan di berbagai platform media sosial. Banyak dari mereka yang menyampaikan doa, dukungan moral, serta harapan agar konflik yang terjadi dapat segera berakhir. Respon ini ternyata mendapat perhatian khusus dari warga Iran sendiri. Beberapa di antara mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia karena dianggap menunjukkan empati yang tulus. Bahkan perwakilan resmi Iran di Indonesia juga menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat Indonesia yang terus mengikuti perkembangan situasi di negaranya. Menurut pernyataan tersebut, hubungan antara Iran dan Indonesia tidak hanya sebatas hubungan diplomatik antara dua negara. Lebih dari itu, ada hubungan emosional antara masyarakat kedua negara yang dibangun melalui rasa persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan. Ketika masyarakat Indonesia menyampaikan dukungan mereka, banyak warga Iran merasa dihargai dan tidak merasa sendirian menghadapi situasi yang sulit. Di sisi lain, perkembangan militer di kawasan tersebut juga menjadi topik yang sangat banyak dibicarakan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Garda Revolusi Iran telah melancarkan serangkaian operasi militer yang dikenal dengan nama Operasi Janji Sejati. Operasi tersebut dikabarkan telah mencapai puluhan gelombang serangan yang ditujukan ke berbagai target strategis di kawasan Timur Tengah. Serangan tersebut disebutkan menargetkan beberapa wilayah yang dianggap sebagai basis militer Amerika Serikat dan juga fasilitas militer yang berkaitan dengan Israel. Dalam satu hari saja, beberapa laporan menyebutkan bahwa Iran mampu meluncurkan beberapa gelombang serangan berturut-turut. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru di kalangan analis militer internasional.
Jika benar sebagian besar kekuatan militer Iran telah hancur seperti yang diklaim sebelumnya, bagaimana negara tersebut masih mampu meluncurkan serangan dalam jumlah besar? Pertanyaan itu kemudian memunculkan perdebatan yang lebih luas mengenai informasi yang beredar di media internasional. Beberapa pengamat mengatakan bahwa konflik modern tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di medan informasi. Setiap pihak berusaha membangun narasi yang dapat mempengaruhi opini publik global. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dunia seringkali menerima informasi yang berbeda-beda tergantung dari sumber yang mereka ikuti. Ada media yang menggambarkan Iran sebagai negara yang hampir runtuh karena tekanan militer. Namun ada juga laporan yang menunjukkan bahwa masyarakat Iran justru semakin bersatu ketika menghadapi tekanan tersebut. Hal lain yang juga banyak dibicarakan adalah kemungkinan terjadinya eskalasi konflik yang lebih besar. Beberapa analis menyebutkan bahwa jika serangan udara tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka opsi invasi darat mungkin akan dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun pernyataan dari beberapa pejabat Iran menunjukkan bahwa mereka justru menantikan kemungkinan tersebut. Iran memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi konflik skala besar. Salah satu pengalaman yang sering disebut adalah perang antara Iran dan Irak yang berlangsung selama 8 tahun pada dekade 1980-an. Pada masa itu, Iran menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi peralatan militer maupun dukungan internasional. Namun negara tersebut tetap mampu bertahan hingga perang berakhir. Pengalaman sejarah tersebut sering dijadikan sebagai sumber kepercayaan diri bagi masyarakat Iran ketika menghadapi situasi konflik saat ini. Banyak yang percaya bahwa jika mereka mampu bertahan dalam kondisi yang jauh lebih sulit pada masa lalu, maka mereka juga mampu menghadapi tekanan yang terjadi sekarang. Sementara itu, situasi di pihak lawan juga menjadi bahan spekulasi yang tidak kalah menarik. Berbagai rumor beredar mengenai kondisi internal di Israel dan juga respons dari Amerika Serikat terhadap perkembangan konflik tersebut. Beberapa video yang beredar di internet menunjukkan warga yang tampak panik dan berusaha meninggalkan wilayah konflik. Namun, seperti halnya banyak informasi lain yang beredar di masa perang, kebenaran dari beberapa laporan tersebut masih menjadi perdebatan. Di tengah berbagai kabar yang saling bertentangan, satu hal yang jelas adalah bahwa konflik ini telah menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, banyak orang yang mengikuti perkembangan situasi tersebut dengan penuh perhatian. Bagi masyarakat Indonesia, konflik ini juga memunculkan berbagai refleksi mengenai posisi negara dalam dinamika geopolitik global. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional sambil tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Pesan yang datang dari Iran kepada masyarakat Indonesia menjadi bagian dari percakapan global yang lebih luas mengenai hubungan antar negara, kekuatan dunia, serta solidaritas antar masyarakat. Dalam dunia yang semakin terhubung oleh teknologi informasi, suara dari satu negara dapat dengan cepat sampai ke negara lain dan memicu diskusi yang luas. Pada akhirnya, konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya soal kekuatan militer atau strategi geopolitik. Konflik tersebut juga menyentuh sisi kemanusiaan yang lebih dalam. Di balik setiap berita tentang serangan, rudal, dan strategi militer, ada jutaan orang yang kehidupannya ikut terpengaruh oleh situasi tersebut. Banyak masyarakat di berbagai negara berharap bahwa ketegangan yang terjadi tidak akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Harapan terbesar tentu saja adalah terciptanya perdamaian yang dapat mengakhiri penderitaan masyarakat sipil yang selama ini sering menjadi korban dari konflik berkepanjangan. Sementara dunia terus memperhatikan perkembangan situasi ini, satu hal yang menjadi pelajaran penting adalah bagaimana informasi, solidaritas, dan empati dapat memainkan peran besar dalam membentuk pandangan masyarakat global. Pesan yang datang dari Iran kepada Indonesia mungkin hanya beberapa kalimat sederhana, tetapi di balik pesan tersebut terdapat gambaran tentang bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia saling memperhatikan dan saling mendukung dalam menghadapi masa-masa sulit. Dan ketika berbagai narasi saling bertabrakan di ruang publik internasional, masyarakat dunia pada akhirnya dihadapkan pada satu pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dan bagaimana masa depan kawasan tersebut akan terbentuk setelah semua ketegangan ini berlalu?